Yosef dilahirkan pada tahun 1969, merupakan anak kedua dari anak kembar. Ia mempunyai 2 orang adik wanita. Keluarga Yosef adalah keluarga sederhana. Ayah Yosef meninggal karena penyakit kanker pada waktu Yosef baru berumur 5 tahun. Untuk menghidupi keluarga, ibunya terpaksa bekerja sebagai pegawai restoran. Dalam keluarga Yosef ada 3 orang yang menderita gangguan penglihatan low vision, yaitu Yosef, saudara kembarnya, dan adiknya yang bungsu. Sebelum masuk sekolah Vincentius, ketika berumur 6 tahun, matanya dioperasi di rumah sakit Cipto. Penglihatannya pada awalnya membaik sebentar selama 3 tahun. Namun kemudian cepat memburuk, sehingga Yosef buta sama sekali. Terpaksa Yosef pindah sekolah ke Rawinala, yaitu sekolah luar biasa bagi gangguan penglihatan, atau SLB tipe G. Di Rawinala, aku sekolah hingga menyelesaikan sekolah menengah yang sederajat dengan sekolah menengah atas. Melalui kebaktian sekolah minggu, aku diperkenalkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa mau membantu dan membimbing hidupku. Bakat musikku mulai berkembang ketika aku mendengarkan seorang anak tunanetra berumur 10 tahun yang pandai memainkan organ. Timbul suara dalam benakku, "Kamu juga pasti bisa. Cobalah berlatih. Aku akan menyertaimu." Dan benar, ketika aku mendengarkan dan berlatih, aku mulai menguasai permainan organ. Aku mulai bisa mengiringi orang bernyanyi dan membantu melayani sekolah minggu di sana dengan permainan organku. Kemudian datang pula seorang pemain gitar yang mau mengajariku bermain gitar. Permainan organ Yosef makin dipupuk melalui seseorang simpatisan yang setelah melihat bakat Yosef mau membiayai untuk les organ di sekolah musik Do Re Mi. Selama 5 tahun Yosef dibina oleh seorang guru. Ia adalah seorang organis GKI Pernias. Yosef dibina untuk mempelajari lagu-lagu gereja. Dulu aku orangnya penakut dan selalu harus ditemani kemana-mana. Tapi beberapa pimpinan Rawinala menasehati bahwa kalau mau mandiri, kita harus berani jalan sendiri dengan membawa tongkat. Puji Tuhan, dengan pertolongan Gembala Agung yang baik itu, aku dapat bepergian seperti yang lain. Kini aku mampu berjalan sendiri atau naik kendaraan umum kemana-mana dengan perlindungan yang maha kuasa. Setelah lulus dari Rawinala pada tahun 1990, maka Yosef mulai bekerja di Yayasan Yamari dan bekerja sebagai operator telepon, cuci piring, membersihkan kamar mandi, WC, dan melipat-lipat amplop selama 14 tahun. Pada tahun 1995, Yosef menikah dengan Suparti yang merupakan asisten guru di Rawinala. Tahun berikutnya, lahirlah seorang anak perempuan, Natasha Olivia Carissa. Kemudian lahir pula anak kembar, namun satu meninggal pada waktu dilahirkan, yaitu Immanuel Christian Yosef, yang kini sudah berusia 9 tahun. Puji syukur pada Tuhan, kedua anak Yosef penglihatannya normal. Suparti bekerja di Yayasan Pondok Sentosa di bagian administrasi. Sejak awal pernikahan, mereka tinggal di rumah sendiri di Bekasi, dan untuk mencapai tempat kerja, Yosef harus naik kendaraan umum, yaitu bis atau kereta api. Waktu bekerja di Yayasan Yamari,
Setiap hari Kamis, aku minta izin untuk melayani pasien-pasien Rumah Sakit Dharma Jaya di Jalan Raya Mangga Besar selama 2 jam. Setelah itu, aku pergi melayani di Persekutuan Perkekap di rumah keluarga Dr. Laswardi. Karena kesukaran keuangan di Yayasan Yamari, maka terjadi pengurangan pegawai. Aku keluar dari Yamari pada tahun 2004 dan pindah bekerja di Klinik Anugerah di Jalan Dwi Warna Raya 2 nomor 36. Memang inilah merupakan perjalanan hidupku yang diatur oleh Tuhan, di mana aku mulai melayani secara penuh melalui musik. Bentuk pelayanan Yosef adalah mengiringi pujian rohani untuk pasien yang stres dan menguatkan iman mereka. Selain bidang rohani, tak jarang Yosef diminta juga untuk mengiringi mereka menyanyikan lagu keroncong, lagu Belanda dan Mandarin. Menyanyi juga sangat membantu pasien yang tak dapat berbicara atau afasia akibat stroke. Akhir-akhir ini, Yosef diminta membantu seorang yang mengalami halusinasi pendengaran, supaya ia punya percaya diri untuk bergaul. Untuk mengatasi suara-suara yang mengganggunya, maka Yosef mengajak dia membaca santapan harian dan membahas bersama-sama firman Tuhan yang telah dibacanya itu. Puji Tuhan, kini pasien itu memperlihatkan banyak kemajuan. Di samping melayani di klinik, aku juga suka diminta Yayasan Tabita untuk melayani yang berduka di rumah duka. Pada hari Sabtu, aku juga sering pula diminta untuk melayani pemberkatan nikah di gereja. Hampir setiap hari Jumat, aku sering diminta untuk mengiringi persekutuan para purnawirawan angkatan bersenjata di daerah Cilangkap. Di samping musik, Tuhan juga memberiku kepandaian, bisa melakukan SMS dan mengetik di komputer dengan bantuan alat suara. Dan anehnya, ada orang yang tidak buta malah minta tolong padaku untuk mengajarinya SMS. Kini, makin jelaslah panggilanku bahwa Tuhan menempatkan aku melayani di bidang musik bagi mereka yang membutuhkan. Aku berdoa, semoga aku makin dimurnikan dalam pelayananku, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buat aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat.